Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Maulana dari kelas 6C, NPM E1835223338, jurusan Administrasi Negara dari STIA 11 April Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang utang negara. Bukan masalah besar atau kecilnya utang negara, tapi penjelasan apa itu utang negara. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah pada suatu negara, yang berarti surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Lantas, kenapa negara harus berutang? Tepat sekali. Yang pertama, adanya surplus, yang berarti suatu keadaan di mana pendapatan yang diterima per skala dari perorangan maupun perusahaan lebih besar ketimbang pengeluaran dalam skala yang sama. Yang kedua, defisit anggaran pemerintah atau situasi berkurangnya kas negara yang biasanya terjadi pada suatu pemerintah yang memiliki pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Lalu, dari mana pemerintah bisa menutup defisit tersebut? Jawabannya ada dua. Yang pertama, yaitu menaikkan pajak. Nah, jelas ya, pasti masyarakat kebanyakan mungkin menurut saya bisa dikatakan sulit menerima apabila pajak dinaikkan. Pajak saat ini pun mereka banyak yang kesulitan karena ekonomi yang seperti ini, keadaan yang masih hanya naik beberapa persen saja menurut saya. Nah, jadi yang kedua adanya berutang. Nah, cara yang kedua itu adalah berutang. Berutangnya kepada siapa? Bisa dengan cara ke negara lain ataupun dengan domestik. Oke, lanjut lagi, yaitu adanya keadaan imbang yang dimana pendapatan yang diterima pada skala tertentu memiliki keseimbangan dengan pengeluaran pada skala yang sama. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang jenis utang negara. Jenis utang negara yaitu ada dua. Yang pertama, utang domestik, atau yang mana pemerintah akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli investor. Maksudnya seperti apa ini? Obligasi seperti apa ini maksudnya? Jelas, di sini pemerintah akan menawarkan beberapa proyek-proyek besar kepada investor, mau itu asing ataupun di dalam negara, untuk membeli saham-saham atau obligasinya. Seperti itu. Yang kedua, adanya utang internasional. Nah, berarti pinjaman yang didapat dengan bunga yang harus dibayar dalam mata uang pinjaman yang diberikan. Nah, sudah tentu jelas ya, apabila utang negara atau utang internasional itu pinjamannya memiliki bunga. Nah, dan itu harus dibayarkan dengan cara membayar penuh semua utangnya dengan ditambah bunga yang telah ditentukan sebelumnya atas perjanjian yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada indikator kesehatan utang negara. Indikator seperti apa sih yang untuk melihat utang negara ini sehat atau tidaknya? Nah, di sini untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah bisa dilihat dari rasio utang terhadap PDB-nya. Nah, bila mana nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut gagal membayar hutang. Dan sebaliknya, apabila
rasio utang yang rendah terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil membayar utang. Seperti itu. Nah, dan untuk selanjutnya, terdapat pro kontra utang negara. Jelas ya, dalam segi apapun, dalam persoalan apapun, pasti saja ada pro kontra. Ada hitam, ada putih. Ada baik, ada buruk. Ada positif, ada juga negatif. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang telah saya rangkum. Yang pertama, yaitu utang negara mampu mendorong pengembangan ekonomi. Nah, maksudnya seperti apa? Utang negara mampu mendorong pengembangan ekonomi. Jelas, apabila kita mendapatkan uang atau pinjaman dari negara lain maksudnya, itu akan jelas menambahkan pengembangan ekonomi yang ada di negara kita sendiri. Poin yang kedua, bisa menggunakan utang sebagai saluran instrumen kebijakan. Yang selanjutnya, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar ekonomi. Jelas ya. Nah, yang terakhir ada berimbas pada devaluasi mata uang. Seperti itu. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sesungguhnya keberhasilan dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.